Kembali lagi bersama saya Felix Johannes Siregar di mata pelajaran IPA. Kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya yang membahas tentang reproduksi pada hewan. Di video sebelumnya kita sudah belajar reproduksi aseksual pada hewan. Kali ini kita akan mempelajari reproduksi generatif atau seksual pada hewan. Teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami penggolongan hewan berdasarkan perkembangan embrio pada reproduksi seksual. Apa yang akan kita bahas? Kembali kita ingatkan ya, penggolongan hewan berdasarkan tulang belakang, vertebrata dengan invertebrata. Masih ingat param, Pisces amfibi, reptil aves, dan mamalia. Masih ingat ya? Baik, di video sebelumnya kita sudah membahas perkembangbiakan aseksual pada hewan. Selanjutnya kita akan bahas perkembangbiakan seksual pada hewan. Pada materi ini juga kamu akan mempelajari siklus hidup hewan dan juga teknologi reproduksi pada hewan. Kali ini, di video ini kita akan bahas perkembangbiakan seksual pada hewan. Siap ya? Nah, teman-teman, perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi. Teman-teman tahu apa itu fertilisasi ya? Ya, merupakan proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Proses fertilisasi dapat terjadi melalui dua cara nih teman-teman. Yang pertama, fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Teman-teman, fertilisasi internal ya terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Garis bawahi ya, terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya nih teman-teman, ada sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Selanjutnya, fertilisasi eksternal. Teman-teman, kalau tadi fertilisasi internal itu terjadi di dalam tubuh induk betina. Nah, kalau eksternal ini terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Kita garis bawahi lagi ya, terjadi di luar tubuh induk betina. Fertilisasi dengan cara ini, teman-teman, biasanya terjadi pada hewan yang hidupnya di lingkungan perairan. Misalnya, ikan dan sebagainya. Nah, selanjutnya, berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, maka dibagi menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama ada ovipar, lalu vivipar, dan juga ovovivipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Selanjutnya vivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Lalu ovovivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Nah teman-teman,
Sekian pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar dari rumah.